bercerita. Wawewo. Ta 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 ta. Perkenalkan, nama saya Bilal Syaifullah. Di Spekta biasa saya dipanggil dengan nama Blank. Di sini di Spekta saya kebetulan menjabat sebagai ketua umum. Oke, pemikir juga oke gitu. Nah, bisa dikatakan seperti itu. Oh enggak kok jadi itu. Iya. Kesenangan. Ya karena Kesenangan. ketika saya godong itu saya seneng. Saya menikmati hidup saya gitu. Sebelumnya kita protokol kesehatan dulu ya, biar kita ini terbebas dari COVID. Jabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Sejawat Pakis di Spekta Bercerita. Ini saya dengan narasumber saya dari Spekta. Mungkin bisa perkenalan dulu, Sejawat. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bilal Syaifullah. Di Spekta biasa saya dipanggil dengan nama Blank. Di sini di Spekta saya kebetulan menjabat sebagai ketua umum tahun 2021. Saya merupakan mahasiswa semester 6 Fakultas Adat Bahasa, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris IAIN Surakarta. Itu kok bisa dinamain Sejawat Blank? Iya, sejarahnya ya, sejarah nama itu saya peroleh ketika dulu mengikuti Diksar Spekta tahun 2018. Nah, tahun 2018, tepatnya bulan Desember tanggal 20. Nah, di situ biasalah ketika Diksar kita sering diberi doktrin, istilahnya diberi wejangan di Diksar. Oh, jangan sama senior ya? Senior, banyak dulu iya, senior. iya. Di situ ketika kita udah di visi kita udah di push, setelah udah lemas banget waktu itu. Jadi ketika kita itu ditanya, tapi gak ada yang jawab ketika itu. Gak ada yang jawab. Ya karena fisik dan pikiran kita gitu itu ya? terkuras, capek gitu kan. Menarik. Kebetulan ketika itu saya jawab. Saya jawab karena Gimana? tidak ada yang jawab. Kenapa kok pada diem? Gitu. Saya jawab, Blank senior gitu kan. Blank. Nah, awal dari itu Iya. saya dimarahi. Dari tadi kok Blank terus jawabannya, kamu saya beri nama Blank. Nah itu sejarahnya begitu. Kalau yang memberi nama Blank itu dari senior siapa? Nah dulu itu namanya senior Sinchan. Oh, senior Sinchan. Dia itu angkatan 2015 dia. Berarti ini Sejawat Blank udah berproses di Spekta itu kurang lebih 2 tahun ya? 2018 masuk 2 tahun lah, 2 tahun lebih lah. Oh iya. 2021 2 tahun lebih, 2 tahun setengah lah. Nah ini kok, kan ini sebagai ketum ini. Nah ini kok bisa menjabat sebagai ketum itu prosesnya gimana? Dan di Spekta itu kalau pemilihan ketum itu gimana? Iya. Apakah voting atau gimana? Sebenarnya di Spekta itu setiap tahun itu diadakan sebuah regenerasi dan temannya regenerasi pengurus ya di sini. Iya. Regenerasi pengurus. Di situ ya ada tadi pemilihan ketum tadi. Kenapa kok saya di sini ya? Sebenarnya ketika teman-teman ditanya itu mau nggak kok jadi ketum? Iya. Rata-rata itu pada nggak mau. Pada nggak mau. Saya juga nggak mau sebenarnya. Nggak mau. Kenapa nggak mau? Ya itu amanah kan, sebuah amanah, tanggung jawab besar gitu kan. Ya rata-rata nggak mau. Cuma ketika di namanya reorganisasi di Spekta itu namanya Musmapa, musyawarah anggota. Di situ kita di samping LPJ, maksudnya pertanggungjawaban ketum yang lama, di situ juga ada pemilihan ketum baru. Nah, proses Berarti kalau di Spekta itu pemilihan ketua umum itu melalui Musmapa. Berarti itu ada LPJ-an ketum ke anggota, seluruh anggota. Dari biasanya kita Musmapa itu kita ngundang seluruh anggota. Jadi dari angkatan pertama itu tahun 94 sampai sekarang kan 1. Jadi kita undang semua gitu. Ya, wujud itu wujud pertanggungjawaban ke anggota gitu. Selama satu periode itu seperti apa. Kalau untuk pemilihan ketum sendiri tuh kemarin tuh gimana? Apakah voting atau Mas Sejawat Blank sendiri mengusulkan diri atau gimana? Iya. Sebenarnya kandidat ketum itu ada beberapa persyaratan. Yang pertama itu salah satunya itu anggota penuh
Oh, anggota penuh. Anggota istilahnya di kita itu bersial oren gitu. Berarti ini saya kalau mau jadi ketum ini belum bisa. Belum bisa. Oh, belum bisa. Iya. Jadi urutannya kita pada awalnya si calon anggota Iya. penuh Iya. Kepala Spekta itu diberi setelah siapa yang mau mengusungkan diri dulu, siapa yang mau menjadi ketum gitu kan. Nah, pertama itu, namun ketika itu nggak ada orang, itu ada pencalonan. Iya. Nah, tahap pencalonan itu seluruh peserta yang hadir di Musmapa dia mencalonkan nama ketum gitu. Ketum. Semua. Oh, Ketum. gitu. Terus ketika pencalonan itu belum terlaksana juga, maksudnya belum ada mufakatnya, mufakat musyawarah. Terus itu dilakukan lobbying itu yang mencalonkan itu dilobi lagi, mereka diskusi lagi di luar forum, di luar forum mereka menentukan siapa sih di antara nama-nama yang mereka usung yang dikira paling cocok lah jadi ketum. Jadi ketum. Namun Setelah itu, ketika itu belum terlaksana juga, masih belum ada mufakat, diadakan voting. Ketika belum ada, nah di situ ada voting. Tapi sebelum itu biasanya calon ketum itu ada persyaratan tertentu seperti tentang hafalan lagu Indonesia Raya, terus baca Al-Quran. Iya. Terus tentang kayak visi misi gitu. Jadi sebelum adanya voting itu para calon ini istilahnya presentasi dulu tentang visi misi ke depan seperti apa. Jadi ketika dia mau sebagai calon, dia itu harus siap dulu. Spekta itu mau dibawa kemana, dia harus ada pemikiran dulu. Jadi nggak semena-mena nggak apa-apain. Jadi ketum itu ya itu harus ada perencanaan dulu gitu. Kalau untuk IPK itu berpengaruh nggak ketika jadi ketum itu? Iya. Sebenarnya kalau tahun kemarin pas saya terpilih itu IPK itu 3 minimal. Minimal 3. Cukup besar ya. Terus? Ya itu sebenarnya itu merupakan persyaratan dari kampus seperti itu, memang rata-rata ormawa di IAIN minimal seperti itu. Ketika pemilihan persyaratan itu IPK minimal 3 gitu. Nah, tadi kan terkait pemilihan ketua umum. Nah, ini emang ketum tuh harus gondrong atau gimana ini kalau di Spekta? Kok ini gondrong gitu loh? Sebenarnya tentang gondrong itu nggak harus gondrong sih, nggak ada persyaratan, nggak ada syarat. Cuma kenapa kok ya kebetulan aja saya gondrong sih, kebetulan. Cuma kenapa kok saya gondrong ya itu sebuah kesenangan sebenarnya. Kesenangan. Apa itu kalau kemarin sejawat Lehor tuh bilang saya tuh gondrong karena saya tuh lupa nggak potong rambut. Nah, kalau sejawat bilang itu gimana? Enggak, kalau saya nggak gitu. Oh, nggak gitu. Kenapa Gimana? saya gondrong? Ini sebuah kesenangan. Ya karena ketika saya gondrong itu saya seneng. Saya menikmati hidup saya gitu. Ketika saya gondrong, saya nggak terpacu tentang kayak aturan-aturan. Jadi saya menikmati gitu kan. Saya menikmati hidup saya nggak terpaku sama aturan-aturan tertentu gitu kan. Itu berarti lebih ke relax gitu ya? Kalau relax aja, seneng aja sebenarnya Spekta itu apa sih gitu loh? Spekta. Spekta itu apa? Spekta itu merupakan salah satu ormawa organisasi mahasiswa yang di bawah lingkup IAIN, yang mana itu merupakan sebuah wadah peminatan bagi mahasiswa IAIN yang pada bidang kepecinta alaman gitu. Jadi di Spekta ini mewadahi mahasiswa yang memang dia itu mau berproses pada kepecinta alaman ya. Ada yang kalau di Spekta itu ada 4 divisi outdoor. 4? Itu apa aja 4? Divisi outdoor itu ada caving, susur gua, terus rock climbing, panjat tebing, mountaineering, gunung hutan, terus ada rafting. Arung jeram. Kalau untuk di Spekta sendiri tuh ada berapa jenjang sih di Spekta? Untuk dapetin shell biru, shell oranye, shell hijau tuh ada berapa jenjang? Kalau di Spekta sesuai dengan anggaran dasarnya dan rumah tangga itu ada 3 jenjang. Yang pertama itu anggota muda.
Anggota muda itu dapat setelah kita mengikuti Diksar. Diksar kan merupakan awal masuk dari kita gitu kan. Terus ketika kita udah masuk, kita sebagai anggota muda di situ kita punya proses lagi. Proses itu apa prosesnya? Proses itu yang pertama itu pendidikan lanjut. Pendidikan lanjut. Pendidikan lanjut itu kalau di Spekta itu ada 4 divisi. Jadi anggota muda itu harus mengikuti pendidikan lanjut 4 divisi tersebut. Ya tadi ada caving, RC, terus GH Gunung Hutan, terus ada rafting tadi. Jadi wajib hukumnya anggota muda mengikuti 4 divisi ini. Terus melakukan istilahnya ekspedisi muda. Ekspedisi muda itu setelah Dikjud atau sebelum Dikjud? Biasanya kita setelah Dikjud. Itu ada ekspedisi muda, salah satu divisi tadi 4 tadi. Nah, terus setelah itu anggota muda tadi dibaiat menjadi anggota madya. Anggota madya. Syal biru. Kalau dibaiat itu apa sih? Dibaiat itu istilahnya di kita itu bisa istilahkan sebagai kayak pengukuhan. Pengukuhan. Pengukuhan sebagai anggota baru gitu, anggota madya kan gitu. Terus ketika kita udah menjadi anggota madya, ketika mau menjadi anggota penuh kita harus melakukan ekspedisi spesialisasi. Kita mau fokus pada salah satu dari 4 divisi tadi, memang fokus yang mana gitu kan. Tapi ekspedisi ini istilahnya lebih kompleks daripada ekspedisi muda yang anggota muda tadi. Ada persyaratan tertentu. Yang pertama itu harus di luar dari wilayah yang udah didaki Spekta, maksudnya belum dijangkau Spekta. Yang belum pernah dikunjungi gitu ya? Belum pernah dikunjungi Spekta. Terus ada istilahnya persyaratan kayak ada pengabdiannya pada masyarakat, terus harus ada hasilnya. Kalau itu pengabdian juga itu nggak pakai Tridharma perguruan ini atau gimana konsep pengabdiannya? Kalau pengabdian ya kita sebagai mahasiswa ya otomatis kita mengikuti itu kan. Tidak, maksudnya kita juga selain mengamalkan Tridharma itu. Kalau untuk mendapatkan nomor MPA sama PDH ini tuh syaratnya harus apa? Kalau nomor dan PDH itu kita wajibkan anggota madya. Madya? Harus madya gitu. Berarti istilahnya itu yang hijau masih training gitu ya? Jadi atribut untuk anggota muda syal hijau itu cuma syal aja. Jadi belum dapat PDH, itu belum dapat. Nomor MPA juga belum dapat. Kasihan ya. Karena memang kita itu mengedepankan kualitas sih daripada kuantitas gitu. Gitu. Jadi kalau memang dia benar-benar pengen berusaha ya itu dia dapat. Tapi cuma dia misalnya pengen gaya-gayaan. Pengen pamer ya dia nggak bakal dapat gitu. Nah, tadi kan terkait shell biru, shell hijau, shell oranye kan. Nah, kalau shell oranye sendiri tuh selain spesialisasi itu harus ngapain aja biar bisa dapetin shell? Shell oranye ya? Ya kalau shell oranye kan istilahnya kalau di Spekta itu jenjang yang tertinggi gitu kan. Yang tertinggi. Yang tertinggi. Ketika dia udah bershell oranye otomatis anggota penuh, dia udah melakukan spesialisasi salah satu divisi tadi, berarti dia istilahnya punya tanggung jawab yang lebih dari anggota yang di bawahnya gitu kan, daripada shell hijau atau shell biru gitu. Otomatis dia harus istilahnya mau bertanggung jawab atas Spekta. Spekta itu mau dibawa kemana gitu. Dia harus melakukan kaderisasi gitu. Istilahnya yang bertanggung jawab paling penuh lah tanggung jawab ketika memang ada masalah atau apapun, dia yang anggota penuh ini. Yang oranye itu. Yang oranye yang harus bertindak gitu. Sejahat leher. Kamu mengganggu saya, kamu. Mengganggu gimana? Gimana sih kamu itu? Cek mas. Mungkin lali. Tekan apa? Apa tekan apa mana pas lali bah? Berpenuh apa? Ya tak? Iya. Iya. Terus selain bertanggung jawab penuh atas kaderisasi. Nah itu shell oranye tuh ngapain aja gitu kalau di Spekta?
Ya kalau di Spekta saluran itu istilahnya sebagai yang tertua di kepengurusan. Jadi dia istilah yang mengatur dari kepengurusan, dari hal-hal program kerja, terus istilahnya yang menyetir lah, yang menyetir waktu istilahnya waktu pendidikan itu bulan apa, terus prosesnya seperti apa, terus ketika berjalannya kan biasanya contoh ya ini contoh biasanya ada setiap habis ekspedisi itu kan ada laporan gitu kan. Nah di situ yang istilah yang prosesnya itu seperti apa gitu loh, kayak teknisnya, persyaratan dalam hal pelaporan itu apa aja, itu biasanya yang memikirkan itu yang oren gitu ya, istilahnya itu bisa dikatakan yang otaknya lah, otak pemikir oren lah yang memikirkan jalannya organisasi itu seperti apa itu. Berarti kalau bisa dikatakan yang oren itu sebagai pemikirnya, kalau yang madya yang biru? Nah kalau bisa dikatakan madya itu juga pengurus kan, jadi otomatis secara langsung dia juga memikirkan, cuma madya itu mungkin ya lebih ke belum terlalu lah, jadi pemikir juga iya tapi penggerak juga iya. Berarti fisik oke, pemikir juga oke gitu. Nah bisa dikatakan seperti itu, cuma ya itu di oren itu lebih tanggung jawabnya di oren, di madya itu istilah ya belum banget lah, belum banget. Kalau muda dia full penggerak, jadi dia yang bergerak istilahnya. Tadi kan sejawat Glenn menyinggung tentang pelaporan ya. Nah kalau anggota muda itu ketikanya mau ke madya melakukan dikjut itu emang ada pelaporan? Ada. Itu alurnya gimana? Ya kita kan ada 4 dikjut, 4 divisi. Nah ini itu di Gunhutan, ngasih caving itu bareng satu tempat, terus ada rafting. Jadi masing-masing per divisi itu ada laporan masing-masing. Misalnya kita itu setiap angkatan itu kita buat kelompok rata-rata ya 3, 4, 5 orang lah itu. Nanti mereka itu per kelompok itu membuat laporannya masing-masing terkait divisi tadi. Ya laporan itu berupa seperti kayak proposal lah. Ya latar belakang, terus ada tujuannya, ada maksud kegiatan, terus laporannya seperti apa, kayak misalkan panjat tebing. Nah, panjat tebing itu tebing mana, terus grade-nya itu berapa gitu, dilaporkan di situ. Terus materi apa aja mereka juga dilaporkan. Berarti setiap dikjut itu ada laporan ke anggota ke pengurus, ya? Ke pengurus. Tapi kalau untuk seminar gitu ada nggak? Saat itu belum ada karena peserta itu fokus ke materi dulu. Anggota muda itu fokus dia materi, dikjut lancar dia laporan gitu. Cuma ketika dia udah dapat materi, dia mau ekspedisi muda ataupun nanti mau ekspedisi penuh, dia ada semprot dulu. Jadi bedanya itu ekspedisi sama dikjut itu bedanya, ekspedisi itu mereka mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan mereka sendiri. Tuh, jadi mulai dari persiapannya, misal pemilihan tempat, terus materi apa aja, terus tujuannya itu seperti apa, jadi mereka yang mengonsep sendiri. Cuma ketika dikjut itu ada panitia sendiri, jadi mereka tinggal mengaplikasikan materi gitu. Bedanya itu. Kalau ekspedisi, kenapa kok itu bisa dinamain ekspedisi muda? Kenapa nggak pemantapan atau apa? Ya, untuk penamaan sebenarnya kita mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Itu ada aturannya. Ada aturannya. Jadi itu penamaan itu kita tetapkan pada saat itu gitu. Namun ya bisa diubah, tapi juga pada saat itu juga. Jadi nggak semena-mena kita itu menamakan kegiatan itu berdasarkan keinginan kita sendiri itu enggak. Jadi tetap ada musyawarah, ada forumnya gitu. Tuh. Berarti setelah dikjut itu ada ekspedisi muda. Setelah ekspedisi muda ada apa lagi? Ya itu kenaikan jenjang lagi, itu ada ekspedisi penuh. Jadi setelah anggota madya dia melakukan mau ke jenjang lebih tinggi anggota penuh, dia harus melewati yang namanya ekspedisi spesialisasi. Jadi satu angkatan itu harus ada pemplotan dari 4 divisi ini. Fungsinya apa? Fungsinya ya agar setiap divisi itu ada istilahnya kader, ada orangnya yang mau meneliti, selain mau keahlian itu ada yang mau ahli ini loh, 4 diantaranya. Jadi nggak boleh kok setiap tahun ada satu divisi doang yang ekspedisi itu. Nah mungkin cukup menarik ya kita berbicara tentang jenjang di Spekta itu ada 3.
madya, muda, penuh. Itu ada shell hijau, muda, shell biru, madya, shell oranye itu penuh. Tadi kita juga berbincang tentang gondrong, tentang apa itu spekta, tentang apa ketua umum juga. Terima kasih Sejawat Blank atas waktunya sudah menyempatkan untuk berbincang-bincang di sore ini ya. Mutiara dari Sejawat Blank. Jadi ketika kita memang mau membicarakan tentang spekta itu banyak sekali, memang banyak cerita dan itu nggak ada habisnya. Pasti seru dan itu pasti. Di sini banyak sekali pengalaman yang kita dapat, ilmu baru, banyak relasi baru. Kita banyak ketemu orang-orang yang istilahnya ya banyak karakter-karakter yang lain. Kita bisa memahami satu sama lain di sini gitu. Spekta itu memang nggak ada habisnya yang kita bahas gitu. Dari mulai pengalaman, ilmu-ilmu tentang orang-orangnya banyak sekali. Di sini itu berbagai macam pribadian kita terima. Kita lebur bareng jadi satu. Kita nggak mandang apapun. Di sini kita memang benar-benar orang-orang yang memang mau berproses, mau istilahnya mau berubah untuk ya berproses tadi di spekta gitu. Jadi nggak bakal rugi lah ketika teman-teman mau bergabung dengan spekta, karena di sini ya banyak pembentukan karakter. Di sini kita dilatih tentang kedisiplinan, tentang kekeluargaan, tentang bagaimana menjadi seseorang yang istilahnya punya berpendirian, punya kepribadian yang baik, punya kepribadian yang tangguh. Jadi kalau teman-teman mau bergabung pasti dapat, ketika mau teman-teman berproses sampai akhir itu pasti dapat. Udah itu. Terima kasih Sejawat Blank. Salam lestari. Salam lestari.